Bang Mamat sudah mulai mengusir ya. Ikannya banyak teman. Ikan asin bang ya. Air hutan. Ah, astaga. Seperti ada numpang. Bisa dengar itu teman. Seperti tertawa tuh. Itu seru enggak? Iya, bagus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cicak Camping. Jadi teman-teman, kita sekarang di perjalanan seperti biasa, mau mencari ikan, lagi melihat spot-spot air yang ada ikannya. Jadi kali ini sudah lama juga kita tidak menggunakan jaring menjaring ikan. Jadi kita jaring dulu kali ini teman-teman. Ini dia jaringnya. Sudah lama juga nggak ngecek jaring ya. Kita jala belum ada ya, nanti baru kita cari jala. Belum nemu jala kita ya. Nggak ada jual tuh teman ya di sini ya. Susah cari ikannya. Kita gunakan ini dulu ya. Sebelah mana kita jala bang? Mana enggaknya? Itu yang tadi kita sampai enggak. Habisnya di sungai. Iya kan? Wow, segarnya tuh teman, mantap emang. Taruh sini nanti usir dari sana. Mandi enak lah, seger lah. Ucapkan itu ekornya tuh, boleh kan? Bang Mamat sudah mulai mengusir ya dari ujung air ini sampai ke sana teman-teman, ke ujung sana. Jadi diusir dulu, nanti kalau nggak dapat ikannya kita usir bareng-bareng teman-teman. Cuman nggak bisa di kamera ya, soalnya kamera nggak bisa dipegang nih. Kita GoPro lagi rusak GoPro-nya teman-teman. Jadi kita juga nanti nggak pakai baju ya, jadi terpaksa tidak kita kamerakan. Pas ngangkat aja nanti kita sambung lagi teman-teman. Capai yang kami ciptakan, semoga jejak kami akan membuktikan. Demi mencapai yang kami ciptakan, semoga jejak kami akan membuktikan. Oke, kita lihat ya hasilnya. Jadi ini teman-teman, ikannya banyak teman. Ikan teri kayaknya. Lalu juga kita ini teman. Besar tuh. Kenapa tuh? Wah, ternyata keluar. Coba kecil. Enggak ada telurnya, bacilnya. Ini kenapa nih ya? Kecil kan ya. Ikan ketong. Bacil enggak ada telurnya kan?
Nggak ada kita ya. Iya. Gara-gara ikan ini. Ada udang teman-teman besar. Mantap. Banyak juga udang lagi. Ikannya ini ya, banyak ikan teri gini ya. Diambil ini bang? Alah, nggak usah lah. Kalau Nggak usah? banyak apa-apa, lepaskan lagi. Pesan lagi ya. Biar bisa berani dia hidup. Di situ tadi masih banyak nampakku. Abang lewat kan. Di pangkalnya tadi. Kecil. Kita sudah sampai ke hutannya teman-teman. Jadi kita lihat dulu di mana yang bisa kita dirikan tenda, yang enggak apa ya, yang enggak semak kali, banyak duri gitu ya. Kita cari yang lapang buat tenda. Hutannya cukup menyeramkan teman-teman, sangat padat, tapi di bawahnya bersih gitu ya, kayak dibersihkan gitu, nggak ada rumput-rumputnya, bersih ya bawahnya, cuman rapat. Jadi kita piringin tenda dulu lah, langsung masak. Ini dekat sungai ya bang. Itu ada di sana, itu ada sungai sekitar mungkin lebih kurang 50-an meter bang ya. Lebih juga, hampir 100 meter. 50 meter kan dekat dari depan. 100 meteran juga. Itu masih kedengaran kayak mukul-mukul sampan bang ya. Perahu, mungkin bulu-bulu perahu mereka di situ. Parkiran. Air masuk mungkin ya. Masuk. Jadi kita cobalah ikan tenda dulu teman-teman.
sayur gambas teman ya. Apa namanya? Gambas ular ya, apa? Pari ular. Gambas lah pokoknya itu teman ya. Mana ini ya? Di mana suaranya itu bang? Burungnya ternyata tuh. Burung apa itu? Burung hantu apa gitu? Kok nggak ada kelihatan? Apa itu ya? Burung itu? Aneh banget suaranya burung kayak gitu ya. Astaga. Burung apa itu bang? Banyak macam. Banyak macam. Ada nelayan di sungai itu bang? Ada lah itu mungkin. Apa suara nelayan itu? Mungkin. Teman-teman, ada suara perahu sampan ya di sungai, Yang penginapan di sini. seperti tangka apa ya, pelabuhan gitu ya, tangka. Pelabuhan. Jadi Yang penginapan orang tuh di sungai ini nginap di sini kalau nunggu pasang ataupun nunggu jalurnya pasang baru keluar ataupun cuaca meribut, tepatnya untuk tempat istirahat. nunggu keluar laut ataupun nunggu pasang air bang ya. Iya. Nah, masih kedengeran sih, langsung hilang suaranya tuh bang ketika burung aneh itu tadi yang berbunyi kayak menjerit tadi terakhir, langsung hilang teman-teman. Nggak ada lagi suara nelayan yang terdengar ya. Kita fokus masak dulu lah, mungkin tahapannya itu nggak tahu ya kita ya.
burung apa itu? Kita lagi masak teman-teman ya. Kita bakar ikan, bikin wangi-wangian tuh teman. asin lagi, bikin wangi-wangian di hidung buat kelaparan. Karena kita selalu mbak ikan ini teman, karena kita susah cari ikan ya. Iya, susah nyari ikan semenjak tidak ada jala itu ya. Jadi selalulah kita bawa ikan asin. Lagian juga kata orang nggak boleh bakar ikan asin bang ya. Iya di hutan. Di hutan ada tempat yang apa ya? Aromanya membuat lapar tuh teman ya, para hewan. Jadi kita beranikan aja bakar di hutan teman-teman. Nanti kalau ada yang datang ya waspada aja ya. Mari teman-teman dimanapun berada, mari kita makan bersama-sama ikan asin bakar, tomat dan timun. Sayur ini sudah lama tidak kita makan ya. Sayur apa tadi namanya ya? Ini udang tadi dapat kita cuman sedikit, cuman beberapa ekor aja, habis diganyangi. Tinggal inilah. Jadi inilah teman-teman menu kita malam ini. Dimanapun berada, kita makan bersama-sama. Mantap teman-teman ya. Ikan asin bakar jadi menambah selera lah. Gak ada lagi sih suara yang aneh kayak suara tadi tuh. Kayaknya nelayannya udah pergi bang. Lengkap. Udah pasang. Bisa dengar itu teman-teman. Padahal kalau nelayan sudah berangkat karena sudah surut teman-teman, sudah pasang. Ada satu nelayan tadi numpang udah berangkat, ini di dalam hutan teman, malahan suara tumbangan ada. Malam ya teman, jam 10-an itu teman. Tadi sampan udah pergi. Udah berangkat. Ini kok ada suara numbang kayu. Jelas kalau sampan tadi kan jauh suaranya. Nelayan itu jauh karena dia hampir di muara sungai itu teman ya. Lebih kurang dari sini 200 meter. Ada si nelayan yang baru masuk tadi. Ini udah keluar tuh teman. Nelayan itu karena sudah pasang. Diam. Lagi. Nggak ada lagi ya. Kita biarin aja teman-teman. Nanti kalau ada baru kita kamerain lagi ya. Kita
mau masak santai kopi dulu, mau rokok dulu baru masak kopi ya teman-teman. Nggak mati lah. baru selesai makan kita mau buat kopi, tiba-tiba terdengar suara kayak motong kayu gitu. Masa tengah-tengah malam ini ada di hutan nyari kayu teman-teman ya, numbang ya, nggak mungkin. Udah lama kita nggak minum kopi yang hitam-hitam ya. Kali ini kita buatlah kopi hitam teman-teman, tapi nggak pahit, karena kan gulanya. Nggak ada lagi ya bang suara angin tadi. Ada pengalaman ya, masak kopi kita. Seperti biasa teman, kita ingin sedikit cerita story. Sebelum story, pantun dulu teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera teman ya. Moga sehat selalu dimanapun berada. Mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas spot-spot dukungan selamanya ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe teman ya, untuk pendukung dan penyemangat kami. Jadi ini aku kasih pantun sedikit gini. Jika ada pancing yang patah, Maka bolehlah kita pergi memancing. Jadi buat teman-teman, kami ini ingin bicara sepatah dua patah. Mudah-mudahan teman jangan dianggap pening atau pusing gitu aja. Ngopi-ngopi teman, di mana berada, ngopi-ngopi masih. Kita tunggu pantun di depan dulu, mau story teman ya. pantun ikut-ikutan aja lah, kita nggak ada pantun. Kalau ada pancing yang patah Cakep. jangan disimpan sampai bekarat. Jadi teman-teman, kita seruputkan dulu kopi ini ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, maafkan dunia dan akhirat. Oh iya, iya pula bisa juga. Banyak juga suara seperti kecuk-kecuk gitu, kayak jalan lompat-lompat, ranting pepatahan teman-teman. Kami tadi menuju sini teman. Dari hutannya lebih kurang 300 meter teman menuju, karena warga bilang lokasinya hampir mendekati sungai katanya teman ya. Jadi kan telusuri ternyata jumpa sungai lebih kurang 100 ataupun 70-80 meter teman ya. Jadi gak jadi kasih takut oleh predator. Kami menemukan nelayan tadi, ada satu nelayan itu lagi istirahat. Mereka mau keluar menunggu pasang teman ya. Nah, tempat istirahat, kalau angin kencang ribut di luar tempat istirahatnya. Mungkin Sungai. terlihat di kamera bang ya. Hah? Mungkin terlihat di kamera tadi ya. Apa? Ini botol tumbang sendiri. Entah. Mungkin biar ada teman ya. Jadi ini sedikit story tuh teman ya. Ada nelayan apa tuh teman? Bisa dibilang kena mungkin dah ajal tuh teman ya. Ada nelayan mencari kepiting, tuh kepitingnya sistemnya bubu gitu teman ya, masuk ke sungai. Di sungai ini dia masang bubu,
Tapi di saat dia mengangkat bubu itu kan, posisi bubu kepiting itu kan, kalau yang paham mencari kepiting teman-teman ya, karena kami paham ya, yang paham mungkin pasti tahu lah, memasangnya kan di pinggir-pinggiran sungai ini, sungai mati, dekat-dekat kayu-kayu. Nggak taunya ternyata dia sendirian memasang bubu kepiting malam. Dia waktu ngangkat bubu kepiting nggak sadar dipatok ular deh teman ya. Kita nggak perlu disebutkan orang mana teman ya, dan kampungnya di mana. Yang jelasnya kampung sini lah teman ya. Ada bapak-bapak, jadi dia nggak sanggup lagi untuk nyalain mesinnya, dia bertahan sampai di situ karena dia tahu menuju kampung. Dia berjalan ke kampung, ternyata dia naik dari perahunya lebih kurang katanya 30 meter, dia pingsan. Tanpa ada tidak sadar teman. Jadi kelanjutannya nggak tahulah, dia tiba-tiba dia tersadarnya ditemukan orang nelayan teman ya. Katanya mereka dicari, kata nelayan itu dia ditemukan sekitar di sini teman ya. Sudah hampir, detak jantungnya sudah lemah teman, tapi sudah dilarikan ke rumah sakit. Jadi udah alhamdulillah mungkin sekarang sehat, karena kejadian udah 1 minggu teman ya. Jadi katanya dia sebelum di sungai ini, dia pertama awalnya sebelum dia kena patok ular itu, katanya dia melihat bukan ular teman, katanya sosok seperti apa namanya, dia seperti kain teman ya, seperti kain apalah. Dia nggak melihat ularnya, tidak ular kecil, katanya besar teman ularnya. Ternyata sesudah dia dipatok itu, ternyata dia lihat ularnya besar teman. Kalau di sini dibilang seperti ular kobra yang mana, yang besar itulah pokoknya teman. Dia bukan berwarna hitam, tetapi berwarna coklat agak-agak kuning gitu lah teman. Dia panjangnya melebihi, lebih kurang dia paling pendek 3 meter 5 meter tuh mau teman ya. Ternyata dia melihat ular kecil itu, ternyata dia tak terlihat. Dia masuk di sarang ular kobra yang matok dari atas teman. Jadi dia awalnya dikirain kain yang hanyut lah gitu teman ya, karena malam. Tiba-tiba dah kena patok, dia baru lihat rupanya ekor ular yang lagi belit-belit. Jadi dia nggak sanggup lagi naik ke perahu, nggak sanggup lagi, dia berjalan. Di situ udah habis cerita dia, nggak tahu katanya sadarnya sudah di rumah sakit dia, karena nelayan lain yang nyelamatin teman ya. Jadi mungkin di ramal ditanya ke orang pintar, katanya itu ularnya disusupi, karena selama ini memang tidak ada pernah tahu ular kelihatan besar seperti itu teman ya. Karena baru kelihatan di zaman dahulunya, katanya di sungai ini karena mati ada katanya warga juga, nelayan juga sampai meninggal dipatok ular teman. Jadi kita tuh nggak urus-urus, kita yang kejadian baru ini itu mungkin biasa-biasa aja, karena jadi kejadian dulu katanya ada itu sudah lama teman ya, nggak tahu lah. Pokoknya yang sebelum dipatok ular tuh katanya memang banyak melihat aneh-aneh. Anehnya itu seperti itulah, seperti gimana dibilang, penampakan kita ada kayu lapuk, ternyata ular teman. 2 kali dia melihat itu. Keduanya dia melihat kain, mana dia takut.
sambil dekat, ternyata ular teman, ularnya terpatung aja nggak kelihatan. Jadi bisa menyerupai gitu teman-temannya, seperti pokok tidak disadari lah, karena zaman dahulunya lebih kurang setahun yang lampau ada yang meninggal di sini teman, dipatok ular kabarnya, karena umumnya mereka di sini mencari di sela-sela semak-semak itu mencari kepitingnya teman. Jadi mungkin segitu aja cerita yang dulu, mungkin sudah lama walaupun sudah 1 tahun, nggak apa-apalah kita coba juga, karena barusan ada kabar kemarin barusan temannya 1 minggu yang lalu. Kita lanjut aja teman ya, karena kami nggak berani bertanya lebih detailnya. Kayaknya bapak itu ditanyain kayaknya nggak senang teman ya, nggak suka, karena dia merasakan sakit. Dia nggak mau membilangkan lebih detail, intinya seperti itu aja. Kami pun nggak mau bertanya itu lebih dalam, karena kayaknya beda-beda sih orang ya, ada yang suka menceritakan, ada juga yang nggak mau tuh temennya. Apalagi dia yang kena sampai sekarang tuh, dia yang tergigit itu lengannya, nggak boleh contohin teman, nggak boleh ya, yang lengannya sampai sekarang itu bosok tuh teman. Pokoknya tetap hancur, cuman bilang ya teman, kalau bahasa di kami di sini membusuk lah gitu teman, belum sembuh sampai sekarang. Nggak tahu lah kita ya, pokoknya kata orang normal, paranormal, orang pintar, katanya terkena digigit bukan ular sembarangan gitulah. Oke lah teman, kita lanjut dulu ngopi-ngopi lagi santai-santai. Tadi ini barusan ada nih, mungkin nggak kedengaran ya kan Pan. Ini suara agak serak tuh teman, nggak enak badan, memang nggak fit lah ini, memang kurang enak badan ya. Tadi barusan juga ada kayak teriakan, cuman saya mungkin terdengar di kamera ya. Hari ini memang nggak fit, agak badannya agak sakit semua tuh teman. Habis pulang kemarin itu Bang Ahmad udah memang udah nggak fit lagi, baru pulang kemarin dari gubuk angker itu ya, langsung demam ya teman ya, ada 2 hari. Karena kita mau upload juga, ada juga kabar informasi sedikit seperti itu, nggak apa-apalah, kurang fit lah intinya teman, badan kayak masih lemas, sakit-sakit masihan. Kita selalu bawa senjata teman ya, takutnya hewan-hewan ya, banyak tikus datang, kena bawa ikan asin kita lempar tadi situ. Ada juga sikit kita buang kepala ikan asin, banyak keliaran tikus. Ada Batman nih. kayak tadi ada suara yang dari sebelah sana, kayak belakang sini tadi suara yang dari atas, kayak emang suara teriakan itu. Mungkin burung itulah, mungkin lubang kayu tadi ya. Yang aneh juga sepertinya tadi botol ini berdiri, botol aqua ya, tiba tumbang dia, jatuh. Capek dia berdiri itu mungkin.
kita sudah pasang CCTV, kita sudah masuk tenda teman-teman. Malam ini kita bertahan, kita tahankan tidak tidur bang ya, sampai setahan-tahannya lah teman-teman. sampai setahan-tahannya mata kita nggak tidur. Nanti kalau ngantuk banget mungkin tidur juga. Jadi kita perhatikan aja dari dalam. Nah, baru Belum entah suara apa itu teman. Banyak loh kalau di hutan ini suara. kita bisa perhatikan CCTV sekitar teman-teman ya, karena kita nggak tidur. Kita cek suaranya dari arah belakang tadi ya. Nggak ada. Nggak ada. Kedengaran nggak tadi itu ya? Mungkin kedengaran, tapi kita tadi pas lihat CCTV tiba-tiba teman-teman ada Seperti tertawa tuh teman. tertawa di atas ataupun di bawah, nggak tahu juga gitu ya. Mana tahu. Kita cukup lama udah ya mantau, memperhatikan sekitar. Tiba-tiba ada yang tertawa teman-teman. Kita pas ngeliat CCTV tadi. Iya. Gelap. Kayaknya di CCTV aman sih. Dari tadi tuh teman. Di belakang ini memang mungkin nggak terlihat CCTV ya bang ya. Sama juga. Center kita di luar tadi. Kayak besar rupanya yang belakang. Iya kayak besar. Nggak ada yang ngaku kan? Enggak. Apa kok semak padat. Kita nggak tahu nih tuh teman. Suara itu entah dari mana asalnya. Kayaknya mengikuti, Cek CCTV. kayak mengikuti angin. Suara apa itu ya? Apa ada hewan seperti itu? Di CCTV nggak ada tuh teman ya. Apakah itu tikus ataupun ular tanah? Ular nggak bang? Iya kan? Bekosan ular. Kayaknya nggak terlalu jauh sih. Kita lihat fokus ke bawah aja ya. Jelas terdengar tuh teman itu, sangat jelas.
jelas kayak paling 5 meter dari kita nih, tapi kok nggak terdapat CCTV bang ya? Masih kedengaran teman. Tadi seperti orang lubang kayu teman. Ini seperti rintihan, mungkin tikus lah teman lah. Masih ada ya? Masih ada. Nggak kelihatan CCTV ya. Coba kita lihat kayak kamera keluar bang. Mungkin nggak di luar jangkauan CCTV mungkin bang. Di mana yang nggak kelihatan CCTV kira-kira? Ini lah di kayu pohon besar ini mungkin. Apa kita cek? Dilihat ya, kita lihat aja bentar ya. Jadi takutnya ular bang ya. Yang ternyata kali itu bisa juga ini kan ya. Jadi kita cari aman dulu. Bang, lihat di bawah bang, suaranya kayak di bawah. Iya. Muhammad sudah memperhatikan di sana ya. Kita dari CCTV nggak terjangkau teman-teman, mungkin terhalang. Muhammad udah masuk ke sana mencari sosok apa dia. Masih ada bang. Mana tuh dia? Suara nggak kayak gitu ya? Dilihat aja sekeliling, nanti kalau nggak ada apa-apa ya, ular ataupun apa, kita aman tidurnya. Ini udah mau ngantuk banget, udah berapa jam kita nggak tidur. Takutnya nanti ketiduran. Kita pastikan dulu kelilingnya. Aman sih, nggak ada apa-apa. Nggak ada lagi kan? Di bawah angin itu. Suara dari mana itu di bawah angin? Kadang ada, kadang enggak. Nggak ada lagi ya. Ngantuk berat ya sempet teman ya. Udah masuk aja. Aneh banget teman-teman. Suaranya suara apa ini? Heran ya. Kita cek CCTV dulu. Tadi itu apa ya? Atau mungkin cicak atau teman ya, tokek ataupun kadal di pohon sekitar tenda ini atau entah
suara-suara di sana-sana di bawah angin tuh teman ya, keliling. Nggak tahu juga kita, nggak bisa dipastikan. Nggak terlihat di CCTV. Kita tunggu dulu lagi ya. Nah, nahan aja dari tadi tuh, sangat berat ngantuknya. Jam 2 lebih ya, 2 lewat. Selihat jauh ini kayaknya aman sih, belum ada yang aneh-aneh kali ya, kayak hewan-hewan mungkin tadi ya. Muhammad sudah teper duluan, ini udah jam 2-an ya. Jadi kita cobalah istirahat dulu teman-teman, ngantuk banget. Ada lagi suara aneh, suara-suara aja dari tadi teman-teman, kayak banyak tertawa seperti yang menjerit, ada yang kayak nggak bisa dikatakan dengan kata-kata teman-teman suaranya. Suara apa? Jadi lebih baik kita tinggal tidur dulu ya, istirahat dulu bentar, nanti baru kita bangun lagi. Kita cek CCTV-nya, CCTV kita panjarin aja di sana untuk mantau kita ya. Istirahat dulu ya. Tadi suara tertawa barusan, mungkin jauh sih suaranya terdengar.